Dalam teori klasik, limfu merupakan organ yang memiliki banyak fungsi yang mendukung kesehatan holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mencoba mengangkat tentang organ limpa dalam teori pengobatan klasik. Kalau pada video yang sebelumnya kita membahas tentang lambung, sekarang kita membahas tentang limpa dan pola-pola penyakit yang terdapat pada limpa. Seperti biasa, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, asal lebih dikenal tradisional China medicine, limpa disebut atau diberi nama dengan Pi, atau kalau dengan bahasa Inggrisnya spleen. Organ ini adalah salah satu dari 5 organ utama, dan dia masuk ke dalam kategori organ Chang, atau organ padat, yang termasuk dalam kategori Yin. Berbeda dengan perspektif anatomi barat, yang lebih berfokus pada filtrasi darah dan imunitas, teori klasik memandang limpa sebagai pusat transformasi dan transportasi energi makanan atau qi, serta cairan tubuh atau qinyi. Limpa dianggap sebagai sumber dari energi dan darah, yang berarti di sini yang memainkan peran vital dalam pencernaan, nutrisi, dan kekuatan fisik secara keseluruhan. Konsep ini berasal dari teks klasik seperti Huang Ti Ching dan Sang Hangmu, yang menekankan limpa sebagai organ sensitif terhadap kelembapan dan berhubungan erat dengan elemen tanah dalam teori 5 elemen. Limpa bekerja sama dengan lambung sebagai pasangan, di mana limpa adalah yin dan lambung adalah yang. Lambung menerima makanan dan limpa mengolahnya menjadi energi dan darah. Limpa memiliki multifungsi yang mendukung kesehatan secara keseluruhan atau holistik. Berikut adalah peranan utamanya. Limpa sebagai transformasi dan transportasi, di mana limpa mengubah makanan dan minuman menjadi qi atau energi makanan, dan qinyi, cairan nutrisi. Ia kemudian mengangkut nutrisi ini ke seluruh tubuh, termasuk ke paru-paru untuk menghasilkan qi atau energi yang ada di dada, dan ke hati untuk membentuk darah. Jika fungsi ini terganggu, tubuh kekurangan energi yang menyebabkan kelemahan kronis. Pengaturan cairan tubuh, limpa juga berfungsi sebagai pengaturan cairan tubuh, di mana limpa mengendalikan metabolisme air, mencegah akumulasi kelembapan yang bisa menyebabkan pembengkakan, diare, atau obesitas. Ini disebut sebagai penguap dan pengangkut, di mana limpa memastikan cairan tidak menumpuk di bagian bawah tubuh. Fungsi lain limpa adalah menjaga darah dan otot, di mana limpa memegang darah di pembuluh darah hingga mencegah pendarahan atau varises. Ia juga menguatkan otot dan daging sehingga mendukung kekuatan fisik dan pemulihan cedera. Kalau kita lihat fungsinya dari aspek emosional dan mental, limpa terkait dengan berpikir secara berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan yang bisa melemahkan fungsinya. Ketidakseimbangan menyebabkan kebingungan mental, kurang konsentrasi, atau obsesi, mencerminkan bagaimana emosi mengaruhi pencernaan. Hubungannya dengan organ lain, kalau kita perhatikan, adalah limpa dengan pasangannya lambung. Limpa adalah yin, lambung adalah yang. Gangguan di limpa sering mempengaruhi lambung, menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung atau mual. Hubungan meridian limpa, Pi Ching Lo, di mana meridian ini merupakan jalur energi dimulai dari ujung kaki jempol, melintasi kaki bagian dalam, lalu menuju perut, dada, hingga ke mulut. Titik akupunktur utama seperti SP6 di atas mata kaki bagian dalam sering digunakan untuk masalah ginekologi, pencernaan, dan kelembapan. Meridian ini paling aktif pada musim akhir musim panas atau transisi musim
sesuai dengan elemen tanah. Hubungan organ limpa dengan organ paru-paru. Limpa menghasilkan energi yang mendukung pernafasan. Kelemahan limpa bisa menyebabkan sesak nafas. Kalau dihubungkan dengan hati, hati mengatur aliran energi. Stagnasi hati bisa menghambat transformasi limpa. Kalau kita hubungan dengan ginjal, limpa bergantung pada esensi ginjal untuk nutrisi. Kekurangan atau kelemahan ginjal memperburuk kelemahan limpa. Kalau dihubungkan dengan usus besar, limpa membantu mengolah makanan sebelum ke usus besar. Kelemahan limpa bisa menyebabkan diare. Dalam teori 5 elemen, limpa melahirkan elemen logam dan dikendalikan oleh elemen kayu. Dia menciptakan dinamika keseimbangan. Gejala ketidakseimbangan limpa, masalah limpa sering muncul sebagai pola sindrom yang didiagnosis melalui observasi lidah. Lidah pucat dan bengkak menunjukkan defisiensi energi limpa. Lapisan kuning menunjukkan kelembapan panas. Dan denyut nadi lambat dan melemah. Defisiensi energi limpa merupakan kelelahan kronis, nafsu makan buruk, tinjanya lembek, berat badannya turun, gampang memar, ototnya lemah. Nah, penyebabnya bisa jadi karena makanan tidak teratur, berpikir secara berlebihan, atau paparan dari kelembapan seperti cuaca lembab di suatu kondisi. Apabila dia kelebihan kelembapan, maka akan terjadi pembengkakan, perut kembung, tinjanya lengket, kulit berminyak, kelelahan berat. Penyebabnya makanan manis, berlemak, kurang olahraga, atau lingkungan yang lembab. Gejala ketidakseimbangan limpa pertama adalah terjadinya defisiensi energi limpa, terjadinya kelebihan kelembapan pada limpa, terjadi kelembapan atau panas pada limpa. Ini merupakan pola-pola penyakit yang terdapat pada limpa yang nanti akan kita bahas pada videonya tersendiri. Terus ada juga di sini adalah stagnasi darah pada limpa. Nah, untuk mendiagnosa atau mendiagnosis pola-pola tersebut, tetap kita menggunakan 4 dasar dari pemeriksaan, yaitu observasi, pendengaran, bertanya, dan perabaan. Pengobatan di sini bertujuan untuk memperkuat energi limpa, mengeluarkan kelembapan, dan memulihkan transformasi. Kita bisa menggunakan akupuntur dan nuksibusi, di mana titik seperti SP6, SP9 itu sangat berguna untuk menguras kelembapan, dan ST36 untuk menguatkan energi. Kita bisa menggunakan moksa atau pemanas supaya lebih efektif untuk kasus-kasus defisiensi yang bersifat dingin. Sementara kalau kita gunakan herbal, di sini herbal Cina atau herbal Tiongkok, untuk defisiensi energi kita bisa gunakan Si Jun Chi Tang. Di sini dia mengandung ginseng dan digunakan untuk mentonik energi. Kalau untuk kelembapan, kita bisa gunakan Er Chun Tang. Di sini dia mengeringkan kelembapan. Herbal umumnya bisa digunakan Ren-Sen untuk tonik, Changchu untuk mengeringkan lembab, atau Huang Lian untuk panas lembab. Untuk terapi makanan dan gaya hidup, makanan hangat mudah dicerna seperti nasi, ubi, daging tanpa lemak, sayuran kukus. Hindari makanan dingin, mentah, manis, atau susu yang menghasilkan kelembapan. Olahraga ringan seperti berjalan atau yoga untuk mengalirkan energi dari bekerja terlalu keras secara mental. Minum teh barley atau jahe untuk menguatkan limpa. Gunakan pijat untuk perangsangan atau stimulasi bisa dilakukan. Terapi lain mungkin makanan sebagai obat atau cikung, latihan pernafasan, atau sinah pijat untuk mengatur aliran energi tubuh. Yang menariknya, kalau kita melihat fakta dari keilmuan modern, dalam sisi modern, fungsi limpa sering dikaitkan dengan sistem imun dan mikrobioma usus, di mana kelembapan mirip dengan inflamasi kronis. Studi klinis, misalnya di Journal of Traditional China Medicine, menunjukkan bahwa akupuntur efektif untuk IBS dan kelelahan dengan tingkat keberhasilan hingga 80% dalam mengurangi gejalanya.
Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.